Ini kajian-kajian kritis yang membutuhkan analisa yang tajam. Agar apa? Agar problem Batabuan harus segera diakhiri. Mau sampai kapan? Katong pun saudara-saudara yang ada di Batabuan, tiap hari, tiap tahun, dong melakukan demo, dong melakukan aksi protes, menuntut jalan Batabuan agar segera. Kan sebagai wujud agar negara hadir dalam rangka pemenuhan terhadap hak yang paling mendasar, yaitu infrastruktur jalan. Ruang publik akhirnya terbelah jadi dua, Bu. Ada yang pro pemerintah, narasinya adalah narasi pro pemerintah, dan yang kedua adalah narasi yang pro para pendemo. Dan kalau kemudian itu terjadi kemarin, beta melihat situasi itu dan kemudian beta mencermati kan, berbagai macam status media sosial. Ini kan tentu tidak menyehatkan kita sebagai anak bangsa. Tidak membuat ketong semakin tambah kritis. Tidak membuat ketong semakin tambah jeli untuk melihat sebenarnya apa sih akar masalah yang terjadi sebagai akibat dari insiden yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa yang menamakan dirinya sebagai anak-anak yang berasal dari Kecamatan Batabuan. Kalau kiranya 9 kecamatan yang lain itu bisa diakses oleh jalan darat, artinya jalan hot mix bisa mengakses dari Namlea sampai ke Bara, sebutlah begitu. Dan kemudian dari Namlea sampai ke unit 18, sebutlah begitu. Bisa diwujudkan. Kenapa jalan hot mix dari Kecamatan Kayeli itu kemudian tidak bisa diwujudkan sampai ke Batabuan? Kalau kemudian problemnya anggaran, maka pertanyaan tadi muncul. Kenapa yang lain bisa? Kenapa Batabuan tidak bisa? Mari kita periksa. Apakah jalan Namlea sampai ke Bara, sumber anggaran pembangunnya itu dari APBD Kabupaten Buru kah? Dari APBD Provinsi kah? Ataukah dari APBN? Nah, ini harus kita bedah. Nah, demikian juga Namlea sampai ke unit 18. Apakah menggunakan APBD Kabupaten, Provinsi, ataukah pusat? Beta mencoba untuk membangun asumsi. Jika jalan Namlea sampai ke Bara itu menggunakan dana APBD Kabupaten misalnya. Pertanyaannya, kenapa Batabuan tidak bisa? Namlea sampai ke unit 18 ketika menggunakan APBD Kabupaten, kenapa Kecamatan Batabuan tidak bisa? Nah, beta naikkan lagi. Ketika jalan Namlea Air Buaya sampai ke Bara menggunakan APBD Provinsi, kenapa Kecamatan Batabuan tidak bisa? Demikian jika kemudian jalan Namlea sampai ke Bara itu menggunakan APBN, demikian Namlea sampai ke unit 18 menggunakan dana APBN, kenapa Kecamatan Batabuan tidak bisa? Ini kan pertanyaan besar yang kemudian harus dikejar sebenarnya. Dan kemudian harus katong mendudukan bahwa siapa yang harus bertanggung jawab terhadap terwujudnya jalan Batabuan. Karena sekali lagi beta perlu ingatkan buat Anda, Bung, bahwa kabupaten ini sudah berusia 22 tahun. Pernahkah hari ini ketong teliti dan jelih dan melakukan analisa dan kajian yang kritis dan mendalam
ketika musim timur tiba, dong tetap melakukan pelayanan. Mungkin saat itu mangkali ada dompung saudara ada yang sakit, yang mungkin pelayanan kesehatan di sana tidak memadai, sehingga dong harus datang ke rumah sakit Namlea. Meskipun ombak kuat sekali, dong tetap paksakan diri untuk tiba dan sampai. Maka problemnya itu adalah problem kesehatan. Maka pertanyaannya adalah, apakah puskesmas yang ada di Kecamatan Batabual, seluruh fasilitas, seluruh tenaga medis, seluruh obat-obatan, dan tenaga paramedis sudah memenuhi standar sebagaimana kebutuhan masyarakat di Kecamatan Batabual sebagai wujud antisipasi dan ikhtiar pemerintah dalam hal ini dinas teknis, dinas kesehatan, ketika musim timur itu dia tiba. Yang kedua, mungkin pada saat musim-musim timur tiba dan ombak begitu kencang dan kemudian dan tetap memaksakan diri untuk datang ke Namlea, mungkin dong kebutuhan akan 9 bahan pokok. Sebutlah dong butuh beras, butuh ini, itu dan lain sebagainya, sandang, pangan, baju dan lain sebagainya. Yang memang tidak ada di Kecamatan Batabual. Yang itu hanya ada di Kota Namlea, sehingga kemudian dong harus tetap memaksakan diri datang ke Namlea meskipun musim ombak. Maka menurut beta, poin kedua yaitu pasar. Ini poin yang kemudian harus menjadi kajian mendalam dan kajian kritis yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai wujud keberpihakan pemerintah dalam rangka mewujudkan pelayanan masyarakat sebagai upaya untuk yang namanya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta memastikan keadilan sosial bagi seluruh anak bangsa. Tujuan otonomisasi daerah ini buat apa? Kan pertanyaan itu muncul. Ada desentralisasi yang kemudian Jakarta berikan kepada daerah ini. Agar apa? Agar wewenang atas anggaran, atas berbagai macam kebijakan itu diserahkan kepada daerah. Dalam hal ini kepala daerah. Pertanyaan kami, selama 22 tahun apa yang telah dilakukan oleh Katong Saudara yang ada di Kecamatan Batabual? Nah, sebagai contoh misalnya, kalau Katong perhatikan, mohon maaf, tanpa bermaksud membandingkan, sebutlah Katong punya saudara-saudara yang ada di Kecamatan Buru Utara Barat. Pemerintah menyiapkan akses bis buat para siswa-siswa yang mau sekolah di Kota Namlea. Artinya apa? Pemerintah menyiapkan fasilitas bis. Terus Katong orang Batabual dong siapkan apa per Katong? Itu kan pertanyaan yang harus dijawab sebenarnya oleh pemerintah. Tanpa beta bermaksud menyalahkan pemerintah sebelum. Dan bagi beta, hari ini Katong harus menatap ke depan. Harus Katong bicara tentang perubahan. Harus Katong bicara tentang bagaimana langkah-langkah yang harus disiapkan oleh pemerintah di masa transisi di bawah kepemimpinan penjabat bupati. Artinya beta harus bilang bahwa ini kajian-kajian kritis yang membutuhkan analisa yang tajam. Agar apa? Agar problem Batabual harus segera diakhiri. Mau sampai kapan? Katong saudara-saudara yang ada di Batabual tiap hari, tiap tahun dong melakukan demo, dong melakukan aksi protes, menuntut jalan Batabual agar segera. Kan sebagai wujud agar negara hadir dalam rangka pemenuhan terhadap hak yang paling mendasar, yaitu infrastruktur jalan. Kalau kemudian dong punya jalan tidak ada, terus pertanyaan, dong punya hasil-hasil seperti pala, coklat, lalu kemudian cengkeh, lalu kemudian kopra dan lain sebagainya. Yang sebutlah dong membutuhkan uang untuk kebutuhan membeli 9 bahan pokok di saat musim timur tiba. Sebagaimana tadi kita bilang bahwa karena tidak adanya akses pasar, membuat
orang Batabual ketika musim timur tiba, dong menjadi terisolasi. Bagi beta hentikan ini sudah. Bagi beta akhirilah. Beta berharap sungguh bahwa daerah ini di tangan penjabat bupati melakukan kajian kritis dan melakukan evaluasi tiap saat dan menyiapkan program-program dalam rangka bagaimana masyarakat Batabual itu bisa mendapatkan solusi di saat jalan hari ini belum bisa diakses, jalan hari ini belum bisa dibangun. Maka solusi alternatifnya itu adalah menyiapkan pasar dan menyiapkan pelayanan kesehatan. Bagi beta itu poin penting, Bu, yang kemudian harus katong cermati, yang harus katong kritisi, dibanding katong membahas tentang insiden. Kira-kira begitu, Bu. Sekarang misalnya, kalau hari ini katong bicara tentang yang namanya pilihan-pilihan alternatif atau solusi-solusi alternatif. Kalau hari ini misalnya jalan aspal itu kemudian belum bisa diwujudkan oleh pemerintah sebagai akibat dari anggaran itu terlalu besar misalnya. Atau sebutlah hari ini negara atau daerah dalam keadaan defisit misalnya. Terus pertanyaan langkah antisipasinya. Ketika hari ini Johnson atau Longboat kemudian mereka tidak bisa memungkinkan untuk bisa melakukan pelayaran, kan kita punya ferry. Iya kan? Namlea Kayeli yang hanya tinggal kita tambah trayeknya. Sebutlah misalnya tidak ada pelabuhan, pemerintah bangun dong pelabuhan. Agar yang penting ferry itu dia bisa bersandar. Dan kemudian orang Batabual itu kemudian bisa mengakses dirinya itu agar dong ketika sakit, ketika dong punya kebutuhan 9 bahan pokok itu bisa diakses meskipun pada musim-musim ombak yang kuat sekalipun. Nah, bagi beta ini hal yang penting, Bu, kan? Yang beta anggap bahwa harus ada solusi alternatif sebenarnya. Dibanding katong tetap menunggu dan kemudian katong memberikan semacam harapan-harapan yang katong tak tahu kapan ujungnya. Lewat kesempatan ini juga beta kepingin untuk mau mendengar sebenarnya para calon-calon bupati yang akan memproklamirkan dirinya sebagai orang nomor 1 di daerah. Beta kepingin mau mendengar pikiran-pikiran kritis dong sebagai wujud kepedulian dong terhadap daerah ini. Hentikan yang namanya janji-janji palsu. Hentikan seluruh omong kosong ini. Mari ruang publik ini kamu isi kan, dengan kamu pemikiran yang tajam, gagasan yang cerdas, ide yang cemerlang. Sebagai wujud mencari solusi terhadap masyarakat yang ada di Batabual. Karena bagi beta, kalau menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang bupati, bagi beta hal yang paling terpenting adalah katong periksa dulu isi gagasannya. Katong periksa dulu ide-idenya. Jangan sampai jalan Batabual katong tidak tahu hari ini sudah 22 tahun. Katong tidak minta-minta bahwa akan ada 20 tahun lagi ke depan. Katong berharap sungguh bahwa mudah-mudahan lewat kesempatan ini beta kepingin bahwa politisi-politisi hari ini yang berasal dari Kecamatan Batabual, yang notabene anggota DPR yang berasal dari Dapil, Wayapo dan sekitarnya sampai Kecamatan Batabual. Beta kepingin melihat dong mengomentari tentang persoalan yang ada di Kecamatan Batabual. Yang mereka, mohon maaf beta harus sampaikan bahwa ada kontribusi suara Batabual sehingga hari ini menghantarkan dong duduk menjadi anggota DPR. Katong wajib minta dompong pertanggungjawaban baik secara politik, secara sosial, secara moral terhadap eksistensi dong, tanggung jawab dong, dan tugas pokok dong sebagai perwakilan rakyat. Katong tunggu dong.